kami ada Mas Perbaikan Hak yang tadi sudah saya kirim videonya berisi dan akunnya beliau yang juara 1 hubungannya Mas Rahmat Tamuti, calon profesor Rahmat Tamuti, dan kita saudara gitu ya. Dan ini Mas Ali, ya Mas Ali ini yang tadi sudah langsung memahami ketika saya ajak Pak Dr. Fajar, beliau adalah nanti bidang untuk bagian ya sarana prasarana, tapi di dalam tasawuf nanti ya. Dan ini Mbak Arya bendahara kelas saya. Sekilas tadi sudah saya kasih pengantar bahwa kita ada planning yang innamal a'malu binniyat, yaitu mungkin film pendek edukasi beragama, support dari yang pertama adalah pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, dan kemudian Pak Advokat dari saya adalah pelopor komunikasi beragama di dunia seluruh jaga, bahkan kedepannya di Indonesia yang akan bertugas terus menggaungkan ini dengan Mas. Sekalian saya kasih pengantar mereka, Mas Ibai, Mas Ali dan Mbak Arya, ada 4 indikator komunikasi beragama. Ini intinya ya, ini bagaimana dengan menggunakan media apapun. Gini ya, kan ilmu komunikasi intinya 6 komunikator, yaitu pemerintah RI, dengan agama, kemudian sunnah dan jaga TMBK. Kita orang-orang komunikasi, pesannya apa? Komunikasi beragama. Apa? Bahwa ada 4 inti dari komunikasi beragama: komitmen kebangsaan, kemudian toleransi, kemudian yang ketiga tahan kekerasan, yang kedua yang keempat adaptasi, adaptif, penerimaan, seiring sejarah, dengan yang namanya lokalisme, kearifan lokal, adat istiadat, budaya dan sebagainya. Ada semuanya seperti ini ya. Nah, ini semua pesan ini sampai ke komunitas dan masyarakat Indonesia, bahkan ini di dunia bisa untuk terimplementasikan itu ada hanya dengan yang namanya saya kasih pada kemarin di perilaku konsumen. Itu ada 3 sebenarnya: input, output, dan outcomes. Nah, ini perilaku konsumen kita itu nyambung. Apa inputnya? Ya, di teori sistem gitu ya, bahwa input, output, outcomes ya. Ada input, ada proses, ada output, dan outcomes. Input dari komunikasi beragama, ya komunikasi beragama itu proses, tidak bisa terimplementasikan tanpa berilmu, berbudi, dan berbudaya. Yang memang kalau di kelas saya bilang, apa Mas? Output dari mata kuliah konsumen, jawabannya kita paham konsumen, dan itu yang substansi ya kan? Mas? Ini namanya kuliah tamimah makarim akhlak. Kemudian yang kedua adalah uswatun hasanah, ya, karena lapor dan melapor kita sudah sana, yang kemudian outcomes-nya khairun nas tanfa'uhum linnas. Nah, input itu kalau kita semua warga negara bisa berbudi, berilmu, belajar apapun agamanya, kepercayaan keyakinannya baru, proses komunikasi yang beragama yang keempat tadi, ya, saya ulangi dia awareness kalian dapat, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan adaptif peningkatan lokal ya, itu bisa dijalankan. Outcomes-nya ya itu adalah hukum, damai, harmoni di Nusantara Indonesia, terutama dengan kita punya keyakinan, punya keimanan, punya agama masing-masing, komitmen kebangsaan Pancasila itulah sebagai salah satu yang memang pokok untuk kita miliki. Nah Pak, itu tadi ya baca saya sudah jelaskan. Nah, sebelum kemudian saya punya ide dalam membuat film pendek komunikasi beragama ya akan bertata. Kemarin mereka jalan-jalan ke branding power bis olahan coklat di Kulon Progo ya, dari bawah, dan juga ajak kearifan lokal itu di mana? Suroloyo, Pandowo Limo, kemudian Suroloyo kan nama Kahyangan ya, patung wayang tua. Mereka tak ajak dengan segenap apa yang saya contohkan, misalnya ada jalan gunung yang berbelok, saya klakson. Nah, klakson itu simpel ya, itu saya bukan klinik. Yang pertama secara rasional itu secara logika saya bukan klakson karena belokan, biar kalau ada mobil atau motor kendaraan yang melalui itu nggak terlihat itu tahu ya. Tapi sisi lain, selain manusia itu ada mikrokosmos, ada jagat besar ya, mikrokosmos. Jadi kita setidaknya menyapa assalamualaikumnya itu ke alam, karena apa? Kita melalui mereka, jangan-jangan mereka sudah mati, dan semua atas kita zikir, selawat, ingat Allah dan Rasulullah. Nah tadi Mas Ali coba diulangi Mas, apa yang berkesan dari perjalanan kita mohon di
itu secara itu sambil nanti yang terakhir Mas Ali yang sudah keluar ya kita dulu dengan episode biar Pak Dr. Fajar nanti Pak sambil dipegang nggak Mas Ube? Monggo Mas Ali. Jadi Pak, perjalanan spiritual yang saya dapatkan dari situ adalah adanya dua dimensi yang berbeda tapi berjalan berbarengan, yaitu dimensi kita sendiri dan dimensi mikrokosmos yang seperti Bapak Mahfud sebutkan. Dua dimensi tersebut berbeda tapi hanya dipisahkan oleh benang tipis. Nah, jadi yang saya pelajari dari situ adalah bahwa dengan menggabungkan, dengan mengintegrasikan antara ilmu sains dan ilmu spiritual itu dapat menghasilkan ketajaman logika yang tinggi. Bahkan bukan saat kita mendalami dunia seperti itu bukan berarti kita membuang mentah-mentah logika kita dengan mempercayai hal seperti itu, tapi malah mengeluarkan logika kita bahwa dunia yang kita lihat saat ini jalannya berbarengan dunia mereka yang kita sebut sebagai dunia mikrokosmos atau dunia gaib tersebut. Oke, Mbak Arya. Silakan. Kalau saya sendiri itu bagaimana caranya kita menghormati kosmos tadi Pak. Itu cara-cara sesuatu yang tidak ada itu meskipun mereka tidak terberat tapi kita harus tetap menghormati mereka. Cara yang ada yang lain? Oke, sekarang Mas Ali, Mas Ube menyimpulkan tadi yang dijawab. Silakan Mas Ube. Apa yang sudah disampaikan Mas Ali, Mbak Arya tadi kamu menjawab sebelum ke video, monggo. Gimana dalam perjalanan kita terkait dengan tingkat teknologinya kita untuk membuat film pendek beragama dan kita saatnya berkontribusi kepada bangsa dan negara Ibu Pertiwi Nusantara Indonesia tercinta. Monggo. Ya baik, terima kasih semuanya Pak Mahfud. Berdasarkan dengan pengalaman kita kemarin untuk bulan Progo terus bersandingkan dengan pendapat Mas Ali dan Mbak Arya, saya dapat menyimpulkan bahwa suatu saat manusia akan mencapai pada puncak kejayaan di mana sains, teknologi, terus dunia metafisika itu akan pakai kemampuannya yang maksimal sehingga menghasilkan sebuah kolaborasi. Karena pada dasarnya seperti Fatmawati, kehidupan manusia itu seperti layaknya satu utuh tubuh manusia, di mana ada yang tugasnya seperti tangan, ada yang tugasnya seperti otak, ada yang tugasnya seperti hati. Nah, kunci dari semua itu adalah sebuah kolaborasi seperti yang dikatakan oleh Pak Mahfud dengan 4 elemen moderasi beragama tersebut, di mana kunci 4 moderasi beragama tersebut sangat-sangat dibutuhkan untuk manusia di kehidupannya yang lebih mendalam. Subhanallah. Oke, demikian ya ini Pak Dr. Fajar, kesan dan pesan dan bagaimana mereka ternyata sudah mulai selain awareness-nya mengenai moderasi beragama, dari proses dinamika mereka berkuliah kemudian di lapangan, ternyata ada satu feel ya atau satu nilai yang bernilai yang mereka peroleh. Dan nanti ini kita akan lanjutkan untuk mungkin kali ini mohon pangestu mudah-mudahan nanti diberikan memang karena kita beribadah pada Allah dan Rasulnya Tuhan Yang Maha Esa, cinta kita kepada Ibu Pertiwi, kita ikut berkontribusi sebagai orang-orang ilmu komunikasi, bagaimana tadi bahwa kita komunikator ya, ada pemerintah, kemudian agama, UI yang sedang dijaga, ada BMBK Pusat Moderasi dan Kebinekaan yang sedang dijaga, pesannya adalah moderasi beragama kepada komunitas atau masyarakat luas. Tentunya nanti ada noise, kalaupun ada noise, ya noise terbesar kan hawa nafsu dunianya setan kita sendiri ya. Ujub riya takabur iri dengki, hasud fitnah tamak loba, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kekurangan, pantang kekalahan. Kalau tidak dapat hidayah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari itu dengan biidznillah Rasulullah, tidak sampai pemicu penundaan atau pembinasaan. Noise itu bisa kita lewati semua agar kemudian menghasilkan impact atau efek feedback, yakni harmoni, damai, rukun terjadi di Nusantara. Oke, demikian. Terima kasih. Oke, mantap.